Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami Baitur Rahmah yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Rasanya hampir 2 bulan kita nggak ketemu ya. Tapi alhamdulillah Allah izinkan pagi hari ini kita sudah masuk di dalam bulan Dzulqa'dah. Yang artinya Allah berikan kesempatan bagi kita untuk kembali meningkatkan kualitas ibadah, amal saleh dan ketaatan kita kepada Allah. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu mengatakan tidaklah momentum bulan-bulan haram kebaikan yang dilakukan di dalamnya akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan kebaikan itu dilakukan di luar bulan-bulan haram kecuali bulan suci Ramadan. Dan sebaliknya ketika dia melakukan kelalaian mengerjakan perbuatan dosa, maka dosanya itu juga akan dihitung lebih besar dibandingkan kelalaian kekhilafan itu dilakukan di luar bulan-bulan yang haram kecuali bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya ini adalah kesempatan mengaktualisasikan kualitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk ketaatan. Karena di dalam kitab Hilyatul Auliya ada seorang ulama bernama Syekh Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, kullu ni'matin la yuqarribu ila Allah 'azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya akan jadi musibah. Ada orang dikasih kemudahan harta benda, tapi kalau tidak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah, maka itu hanya akan jadi musibah. Betul atau tidak? Karena kalau dia nggak pakai dalam ketaatan, pasti digunakan dalam bentuk ya kemaksiatan ataupun kebatilan. Dikaruniakan kesehatan, tapi tidak digunakan di dalam mendekat kepada Allah, maka pasti dia akan lakukan dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah kepadanya. Maka oleh karenanya ketika seseorang melakukan kebaikan, ibadah maupun amal soleh, ada SOP-nya itu K3 ya. Tapi ini bukan hanya kesehatan dan keselamatan kerja gitu. Tapi ini adalah merupakan daripada standar operating procedure dalam melakukan sebuah ketaatan, ibadah maupun amal saleh dan kebaikan-kebaikan yang lain. Yaitu ketika tersedianya K3 atau 3K. K yang pertama adalah keinginan. Apa Bapak Ibu? Contoh kita ngaji. Ngaji ini antara yang pengen sama yang nggak pengen sama apa beda? Bedanya di mana? Ya, duduknya nyender apa kagak gitu ya. Tapi insya Allah ya yang nyender pengen, yang nggak nyender juga pengen.
Karena mungkin terkendala dengan kak yang kedua Ustaz. Kak yang kedua itu apa? Kemampuan. Apa Bapak Ibu? Kemampuan. Pengen sih Ustaz kagak nyender, cuman rasanya kalau kagak nyender ada yang kurang. Nah, itu kemampuan. Jadi yang nyender ini kira-kira sebenarnya mampu nyender apa enggak nyender? Tapi ada orang punya keinginan qadarullah sakit sehingga tidak memungkinkan dia untuk datang secara langsung ke masjid. Tapi kalau dia masih punya keinginan, walaupun mungkin kemampuannya sedikit terhalang, selama masih ada kak yang ketiga, maka insya Allah dia masih tetap bisa berpeluang mendapatkan kebaikan itu. Apa kak yang ketiga? Kesempatan. Apa? Kesempatan. Artinya ketika dia ataupun seseorang mukmin itu tidak sampai ke masjid, pengen ikut kajian, alhamdulillah di masjid kita live streaming misalkan, maka beliau tetap bisa mendapatkan kebaikan kajian itu walaupun secara online. Tapi ketika ada 3K ataupun K3 ini secara sempurna di dalam kehidupan kita, inilah yang harusnya bisa mendorong kita menjadi hamba Allah yang semakin baik. Kita dikaruniakan keinginan yang terbaik itu adalah ketika apa yang kita lakukan orientasinya hanya ingin dapetin ridho dan cinta Allah saja. Jadi keinginan itu boleh saja Bapak Ibu, selama yang ujungnya itu adalah mendatangkan keridhaan dan cintanya Allah di dalam kehidupan kita. Makanya di situ mesti akan ada aturan-aturan, akan ada hal-hal yang menjadi rambu-rambu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan di dalam memaknai itu perlu pemahaman, perlu pengetahuan, perlu ilmu. Itulah yang akan menjadi kemampuan. Dan di dalam konteks kemampuan ini, tiap orang bisa jadi beda-beda, termasuk di dalam merefleksikan ketakwaan itu sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Allah tidak katakan fattaqullaha masyi'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semau kalian. Dalam perkara lain, misal kalau di masjid kita ada kotak amal, begitu kita masukin sebagian dari rezeki kita ke kotak amal, yang kita lakukan itu semampu kita apa semau kita kira-kira. Nah, jadi misalkan di dompet kita ada uang 5.000 sama 100.000, tapi yang dimasukin yang mana? Enggak juga, nyari di kantong yang lain cari 2.000. Itu namanya semampu kita apa semau kita? Pergi haji itu semampu kita apa semau kita? Tapi kenyataannya banyaknya yang berangkat pergi haji semampunya apa semaunya? Ya, saya sebenarnya mampu Ustaz. Berapa sih pergi haji? Katakanlah 200 juta, 500 juta hari ini saya bayarin. Cuma saya aja belum mau. Nah, ya, jadi bahasanya dia semau-maunya. Padahal panggilan ibadah haji itu adalah bagaimana kita melaksanakannya jika mampu, istita'ah. Jadi kalau kita maknai demikian, insya Allah melakukan ibadah amal soleh itu pasti dengan kemampuan terbaik. Yang nggak pergi haji, apa ibadahnya? Kurban. Kita kalau kurban nih, kan sebulan depan insya Allah kita masuk bulan Dzulhijjah. Biasanya semampu kita apa semau kita? Wah, kok Ustaz kemana-mana ini ya? Perlu kita mikir gini Bu Pak. Kadang-kadang kita untuk perkara agama, perkara akhirat, kita ngikutin mau-maunya kita doang. Dan biasanya urusan agama, urusan akhirat di atas dunia apa di bawah dunia? Baru kenal lagi dah ya kan. Contoh lain. Di sini ada yang hobi mancing apa kagak?
Banyak yang mana orang yang saya tahu ya kan, pengen jadi mancing bareng ya kan. Ya, yang penting asal jangan mancing keributan ya kan. Hari ini gampang mancing keributan. Komplain sama pemilik restoran, udah gitu malah gantian nuntut 1 miliar. Kesian orang punya restoran ya. Nah, hari ini saya pengen bicara tentang pemancing. Pemancing itu kalau dia doyan mancing, kira-kira mancingnya 1 jam apa berjam-jam kira-kira? Dapatnya apa? Nah, ikan betok. Karena bahkan lagi ada invasi ikan sapu-sapu katanya. Kalau kita ikan sapu-sapu itu dari sungai Amazon Bapak Ibu, dari Brazil. Jadi dia itu ditaruh aja beberapa ekor udah bisa ngabisin yang lain. Kalau orang-orang dulu bilang makan galengan ya kan. Dan itu ikan memang ya kegunaannya untuk apa namanya? Menjadi predator tapi skala kecil. Tapi ala kulli hal yang ingin kita katakan adalah orang kalau hobi biar kata berjam-jam, jeri apa enggak Bapak Ibu? Jeri apa enggak? Enggak. Nikmat apa enggak? Nih. Tapi giliran ngaji. Nah, kan enak kan kalau udah kayak gini ya kan? Nah, kalau ngaji kira-kira sejam apa berjam-jam? Wah, sejam aja udah banyak gelisah ya kan? Udah bunyi nih suara suruh, Pak Ustaz belum selesai juga ya. Jadi ini yang kita katakan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayangnya banyak dalam urusan agama kita, urusan akhirat kita itu baru sebatas kemauan, belum kemampuan. Maka kadang-kadang kita lihat urusan-urusan maksiat itu kok cepat, tapi kalau urusan-urusan taat rasanya lambat. Padahal kita punya waktu di dunia ini selamanya apa terbatas Bapak Ibu. Dan ini kita bilang kesempatan. Saya sering nyampein termasuk di majelis kita ini. Pemain bola yang namanya pemain bola kalau ada di lapangan kan lari sana kemari gitu. Karena dia pengen ngejar bola, pengen masukin bola ke gawang lawan, pengen nahan biar jangan kebobolan. Tapi itu dia lakukan selama peluit akhir belum bunyi, betul apa enggak? Ada nggak pemain bola udah peluit akhir bunyi dia masih lari-larian di lapangan? Itu namanya kurang kerjaan, betul? Artinya apa? Kalau kita hari ini selama di dunia kita punya kesempatan, Bu Pak. Kesempatan untuk apa? Melakukan yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua itu mengingatkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka karena kita masih hidup, inilah yang akan nanti kita bawa pulang. Ini yang akan kita bawa balik ke akhirat. Surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dan kami akan menguji mereka dengan kebaikan maupun keburukan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maka Allah ingatkan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian diciptakan Allah cuma buat main-main doang dan tidak akan dikembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin Bapak Ibu. Dan ternyata bahkan seorang kekasih Allah yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man
Ya Allah, jangan Engkau hinakan hari di mana kelak Engkau akan bangkitkan kami. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak yang boleh jadi ketika di dunia kita bangga-banggakan Bapak Ibu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang menghadap dan bertemu Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat, qalbun salim. Dan urusan hati ini adalah merupakan tempat di mana jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan seorang hamba. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kita, penampilan kita, bahkan wa amwalikum. Allah enggak lihat benda kalian sebanyak apa, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal kalian. Dan hati manusia itu kecenderungannya stagnan, istiqomah, persistence, atau bolak-balik Bapak Ibu. Seringnya itu kalau bolak-balik, bolaknya apa baliknya? Artinya kalau bolak itu ya bahasanya jatuh ke bawah, kalau balik ke atas kan gitu ya. Artinya kalau kita hatinya biasanya itu berada dalam kondisi yang kuat apa yang lemah, ya, kuat apa lemah, ya, semangat apa kendor. Nah, ini dia. Karena kita sadar hati kita itu gampang berbolak-balik, maka kita perlu nyegerin hati kita. Karena ketika hati itu tersegarkan, maka ini pula yang akan mendorong hadirnya kekuatan iman. Karena al-iman tasdiqu biqalbi, dimulainya diyakini di dalam hati. Nah, kalau hatinya berada dalam kondisi yang tidak sempurna, yang tidak kokoh, yang tidak kuat, maka bukan tidak mungkin iman kita juga gampang turun apa gampang naik? Gampang turun. Walaupun iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Al yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan sebaliknya akan gampang turun kalau kita bermaksiat kepada Allah, sekecil apapun itu. Maka mengawali dari sesi kita pagi hari ini, ada satu nasihat yang menarik diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, di mana beliau ingatkan rubbama futiha laka babu ta'ah wa ma futiha laka babul qabul. Bisa jadi engkau dibukakan bagimu pintu ketaatan, tapi belum dibukakan bagimu pintu penerimaan. Ada orang yang bilang, Ustaz, saya udah doa bertahun-tahun tapi kok kayaknya belum dikabul. Pengen pergi haji, belum pergi haji. Pengen punya keturunan, belum dikasih keturunan. Belum punya apa lagi? Pasangan. Insya Allah udah punya semua ini ya. Ya, yang belum punya pasangan, kenapa belum dikasih juga pasangan? Nah, jadi oleh karena Pak Kemal belum. Wah, ini jangan lama-lama ini. Ikan bawal diasinin. Bulan Syawal insya Allah dinikahin. Udah lewat Syawal. Jadi insya Allah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena nggak semua orang bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah. Selain doa, ibadah, dia melakukan sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia zikir, dia sedekah, pergi haji, bolak-balik umroh. Tapi ternyata ibadahnya sih berjalan, tapi gak hadir. Bagaimana ruh di dalam menjalankannya? Ibadahnya itu gak membuat hatinya hidup. Sholat rajin tapi ngomongin orang paling depan. Bolak-balik ke tanah suci
tapi ternyata ngambil hak orang biasa aja. Nah, hari ini kita lagi dihadapkan bagaimana kontrasnya dan mahalnya harga daripada sebuah keadilan itu, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita melihat di sekeliling kita ada seorang guru honorer yang udah bertahun-tahun ngajar, tapi walaupun beliau nggak mencukupi dari apa yang dia dapat, habis ngajar dia pulang mulung Bapak Ibu. Itu kalau ketemu anak murid salim sama dia. Tapi dia senyum aja menghadapi dunia, betul nggak? Tapi ada yang baru kemarin, yang itu saya nggak tahu sih ya, masa ngomongin orang ustaz pagi-pagi. Tapi kalau memang itu ketidakadilan, ini perlu kita suarakan. Kita nggak boleh diem. Kita nggak boleh diem. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat kemungkaran di depan mata kalian, ubahlah dengan tangan. Kalau Bapak Ibu pejabat, tanda tangan pejabat itu bisa menghadirkan kebijakan yang berdampak kepada orang banyak. Bisa jadi lapangan maksiat jadi luas, tindakan korupsi makin hebat, ketidakadilan semakin merajalela. Itu kan apa? Ketika yang memegang kekuasaan, jabatan itu jauh daripada menjaga amanah dan merawat keadilan. Hari ini kalau Bapak Ibu ulang tahun kira-kira keluar negeri apa keluar kota apa keluar rumah ya? Udah nyampe situ aja saya, nggak usah kemana-mana ya. Kenapa? Karena hari ini itu di depan mataku, Pak. Saya katakan ya Allah ya Rabbi. Maka kalau ada teman-teman nanya, kenapa hari ini Indonesia kaya begini tapi kita kok susah? Saya coba jawabnya versi Al-Quran aja, Al-Quran aja. Surahnya Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah. Nah, kalau kita lihat pakai ayat ini udah cukup Bapak Ibu. Salah satunya kunci keberhasilan sebuah negeri itu kalau dia pengen berkah, iman sama takwanya dibenerin. Dan andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau udah negeri itu beriman bertakwa penduduknya Pak, Masya Allah tabarakallah, berkah. Biar kata dia cuma kerjanya ke sawah, ke ladang, dagang, berkah. Tapi kalau dia ternyata mendustakan ayat Allah, udahlah Ustaz, bahas ngaji nggak usah kemana-mana, cukup urusan akhirat di surga doang. Nggak usah ngomongin ekonomi, nggak usah ngomongin politik, nggak usah ngomongin kiri kanan. Kalau begitu terus buat apa kita ngaji kalau kita nggak praktek dalam hidup? Makanya apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, enggak memandang bahwasanya peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Qur'an itu nyata adanya dan dampaknya itu pasti terjadi, maka Allah timpakan azab kepada mereka supaya mereka sadar. Supaya mereka menyaksikan. Karena sebelum hari ini kita udah ada orang sebelum kita lupa, betul nggak? Ada yang mereka berhasil, ada yang gagal. Bagaimana kaum Ad gagal. Kemudian bangsa apa? Madian, begitu juga. Jadi kalau kita belajar, udah ada generasi sebelum kita yang udah habis. Lantaran apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka bilang, oh Quran cuma dipakai waktu Ramadan doang. Giliran Ramadan, ya Allah ya Rabbi, itu taraweh kagak boleh bolong, betul? Sekarang habis Ramadan kira-kira sholat malam apa kagak? Sholat apa? Isya menjelang subuh. Itu namanya bukan sholat malam, sholat kemalaman. Ramadan, ya Allah ya Rabbi, baca Quran standar sehari berapa kali khatam?
setelah Ramadan? Berapa juz? Sehari apa seminggu? Maka ini yang kita katakan, kan waktu Ramadan mah lain Ustaz. Pertanyaannya, Allah yang kita kejar ridhonya di Ramadan, apakah dia Allah yang berbeda yang kita kejar ridho dan cintanya di Ramadan? Ini yang kita maknai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka baik bicara skala yang ada di sekeliling kita, termasuk di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara-saudara kita yang kemudian bahasanya hobi main judol, ada apa enggak? Kira-kira hari ini makin dikit makin banyak. Kenapa banyak orang pengen main judol? Judol apa? Bela diri, judo itu. Kalau pakai L, judi online. Karena hari ini dengan sedikitnya kesempatan yang terbuka untuk kemudian berdikari, bisa menghasilkan, maka pikir jalan cepat, ngasih sedikit dapat banyak. Manusia gitu apa enggak? Ya, kalau dalam prinsip ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan. Yang kayak begitu kapitalis nggak tuh? Makanya yang membedakan kapitalis dengan nilai-nilai Islam apa? Kita bukan bicara tentang dikit apa banyak, betul apa enggak? Tapi yang kita bicarakan berkah apa kagak. Maka dalam perkara rezeki yang kita minta sama Allah itu sedikit tapi berkah, apa banyak tapi gak berkah? Susah juga kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, urusannya keberkahan, makna barakah ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan. Umur berkah kalau dia tambah baik, bukan cuma seberapa hebat kue ulang tahunnya dirayain di mana, tapi bagaimana bertambah umur itu dia ingat sama Allah, makin bagus amal salehnya. Karena kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya, panjang umurnya, dan dia bagus amal solehnya. Tapi orang paling buruk apa? Dia udah nambah umur, bahkan umur udah kagak muda lagi. Tapi kalau diajakin ngaji, nembak mulu, entar. Diajakin ke masjid, entar. Akhirnya dor ya. Dornya apa ya? Begitu, balik kan begitu. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dimudahkan, ada orang yang dimudahkan untuk bisa ibadah, tapi ibadahnya nggak ada rasa, kagak nyambung. Padahal hukum Allah, sunnatullah pada jiwa menetapkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan semata dengan apa yang dia terlihat di pandangan manusia, tapi justru apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka kita sering nyampein itu, orang tulus sama modus itu bisa kerasa. Betul apa enggak? Masya Allah, kita itu negeri yang katanya netizennya itu terkepo sedunia. Kita kalau urusan orang tuh pengen banget tahu. Makanya urusan perkara receh, ini negeri kita bisa jadi berita utama, betul? Ada seorang artis baru bisa ngupas bawang, jadi itu cerita. Ada lagi pemerintah bilang dalam rangka efisiensi, ibu kalau habis masak jangan lupa matiin kompor. Jadi berita. Saya kadang-kadang ya Allah ya Rabbi, kita kadang-kadang teralihkan dari sebuah isu yang penting dan besar dengan isu-isu yang receh. Kemarin ada seorang kiai sama tetangganya itu, saya nggak sebutin dan namanya karena apa? Kiainya wafat sekarang. Karena di dalam HP-nya, pokoknya Ustaz kepo sih ya, jadi nggak usah dibahas dan ganti yang lain aja. Atau pengen tahu apa itu? Kepo juga berarti ya. Jadi Bapak Ibu, ini
Maaf saya nggak sebut nama. Jadi kita kalau membicarakan ibrah tentang sebuah perkara, jangan kita menyebut nama kecuali yang memang Allah udah sebut namanya. Fir'aun udah jelas, Qarun udah jelas. Tapi kalau orang-orang kita pakai kisahnya untuk self reflection, melakukan refleksi diri. Yang nggak baik jangan ikuti, jangan dilakuin sama. Justru kita belajar dari situ supaya jangan kita tergelincir di lubang yang sama. Jadi saya kemarin ceritain sama istri, saya juga nggak terlalu ngikutin. Istri bilang, "Bi, kiai ini udah wafat nih." Perasaan kemarin beliau diperkarakan sama tetangganya itu. Terus tetangganya ini ngambil handphone beliau. Nah di dalam HP beliau itu, mohon maaf Bu Pak, biar kata kita sayang sama pasangan, kita buat rekaman mungkin sesuatu yang cukup intim. Kita bilang ini kan konsumsi pribadi. Wa'iyadzubillah, bisa jadi kan handphone itu bisa hilang, bisa berpindah tangan tuh kan. Hari ini hampir rata-rata kemaksiatan yang terungkap itu karena dari HP. Nah, termasuk yang beliau lakukan ini sebetulnya sah-sah saja pasangannya. Hanya saja HP-nya berpindah tangan, maka sebagian tayangan itu disebarkan. Dan itu ternyata menjadi pukulan secara mental sampai beliau mengalami kondisi sakit dan akhirnya wafat. Saya bilang zohid kayak gitu. Kita kalau ribut sama orang, makanya jangan nurutin nafsu. Ya, kalau udah benci sama orang, wah dikulik sampai sedalam-dalamnya. Kita kalau benci sama orang jangan pol-polan, cinta juga jangan pol-polan. Sekedarnya aja, biasa aja. Kapan kita lakukan, kapan kita hadirkan. Dan saya belajar dari situ, ya Allah ya Rabbi, jaga masa tua kami, masa akhir hayat kami daripada fitnah. Nah, saya suka bilang kalau depan anak, kadang-kadang kita sama uminya anak-anak ya pelukan. Supaya apa? Gak usah disimpan di HP, gak usah diupload di medsos. Biar anak-anak bisa melihat bahwa orang tuanya alhamdulillah bisa merawat kebaikan dan sayangnya itu sampai mereka nanti tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi orang yang dewasa. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lain antara kiai sama tetangganya, lain anak-anak mahasiswa hukum, betul? Ustadz update amat sama begini. Ya saya mau begitu ngaji, jangan sampai kita belajar sesuatu yang melangit kagak ada hubungannya sama hidup kita. Ini anak-anak mahasiswa ini bukan anak-anak kemarin sore, udah semester 6. Ya, masuk 2023 ya kan. Udah tinggal setahun lagi rapi. Namanya kan tiap orang punya circle ya, punya apa namanya? Temenan, sohiban. Nah, jadi ini 16 anak mahasiswa. Bahasanya apa? Mungkin awalnya ngobrol biasa-biasa aja. Tapi belakangan kemudian karena mungkin mereka sudah senior, yang namanya sudah mendekati masa menuju dewasa, pubernya mungkin beda. Kalau pubernya orang-orang kita dulu sama anak-anak sekarang, betul kan? Kalau anak-anak orang-orang dulu ya kan, kalau puber paling lihat-lihatan doang ya, paling banter ngirim surat ya kan? Tapi kadang pak posnya nggak nyampe-nyampe ya kan? Karena alamatnya salah ya. Tapi ada kuliah kalau anak sekarang itu dijadikan objek fantasi. Mohon maaf saya agak kurang enak ngomongnya, yang menuju kepada hubungan biologis. Nah, jadi ada dosen lagi ngajar, itu anak chattingan di dalam grup apa? Grup Telegram atau grup apa sih? Grup WA. Grup WA, bukan Telegram. Kalau WA udah gampang bocor. Nah, jadi wallahualam apakah Telegram atau WhatsApp, tapi intinya adalah bicara tentang fantasi orang yang sudah nikah, bicara tentang alat vital, bicara tentang
hal-hal yang itu ya bagusnya lawan jenis masih ada bagusnya ya nggak, laki-laki doyan sama. Nah kalau laki-laki doyan sama laki-laki bagaimana? Ini juga masalah yang nggak ringan juga Bu Pak. Oke, kita hari ini laki-laki fitrahnya anak laki-laki kokoh kuat, walaupun nggak harus bahasanya apa namanya kayak model semua berotot gitu kan, roti sobek, enggak. Yang penting karakternya jelas laki-laki, jangan melambai. Hari ini banyak laki-laki tapi tulang lunak ya. Kalau bandeng tulang lunak enak dimakan. Ini Ustaz kemana-mana kan tapi Bu Pak saya lagi gelisah ini hari. Maksiatnya ini udah baru diangkat jadi pejabat negara 6 hari udah pakai rompi KPK. Siapa tuh? Ya nggak usah disebut dah ya. Kenapa saya bilang ini Bu Pak? Artinya kita sedang tidak baik-baik saja. Ada orang ibadah gampang, ke masjid rajin, tapi ternyata nggak menjaga perilakunya. Maksiat jalan, kesewenang-wenangan biasa aja, zalim itu dianggap barang normal. Hari ini bukan masalah haram, yang penting cuan. Maka hari ini Bu Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui nasihat daripada Syekh Ibnu Qayyim ini diingetin bahwasanya enggak semua orang yang dimudahkan melakukan ketaatan itu kemudian mendapatkan penerimaan. Jauh kita coba lihat nasihat Nabi kita Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Di dalam kehidupan hari akhirat ada 3 manusia yang dia di dunia amalnya bagus. Yang satu rajin sedekah, yang kedua ngajarin ngaji, yang ketiga berjuang sampai kemudian gugur di medan juang. Bagus apa kagak? Bagus. Tapi begitu Allah tanya, wahai hambaku, apa yang kalian lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian? Dijawab tuh, ya Allah, saya dikasih bandar, dikasih rezeki, saya bagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang kagak mampu. Begitupun orang yang dia diberikan karunia bisa baca Quran, suaranya cakep, ngajinya juga mantap ketika membahas sebuah kajian. Satunya lagi, ya Rabb, saya berjuang untukmu agar kemudian bahasanya untuk agama sampai saya kemudian mati di medan juang. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Bohong. Kamu melakukan itu supaya pengen dipanggil dermawan. Kamu melakukan itu pengen dipanggil qari, pengen dipanggil ustaz, kiai. Kamu melakukan itu karena pengen dipanggil pahlawan, tapi di dalam hatimu tidak ada sedikit pun tentang aku. Malaikat lemparkan dia ke neraka. Ini saya kalau udah bahas hadis ini Bu Pak, kita berlindung sama Allah dah. Kita ngaji bukan pengen dibilang orang baik, tapi kita ngaji, kita butuh karena kita pengen jadi orang baik. Menurut pandangan siapa? Pandangan Allah. Kalau pandangan manusia nih Bu Pak, mohon maaf, Bapak Ibu saya bagi-bagi dah HP iPhone 17 Pro Max. Bilang saya baik apa kagak? Wah Ustaz baik banget, udah ngajarin ngaji, bagi iPhone lagi ya kan? Tapi pernah gak ibu bapak mikir kapan Ustaz yang HP-nya ganti, kayaknya modelnya itu mulu ya kan? Bisa aja Ustaz balikin ya. Enggak, intinya Bu Pak, kita nganggap baik sama orang itu gampang. Kalau kita dikasih sesuatu, biar kata cuma satu kebaikan, kita ingat kebaikan dia mulu, betul nggak? Sementara Allah ngasih kita kebaikan sekali apa berkali-kali? Berkali-kali apa setiap kali? Tapi kita nganggap Allah baik apa kagak? Itu dia maksudnya. Allah udah ngasih berkali-kali. Kalau kita bilang Allah itu baik, maka kita baikkan hidup kita, ngikutin aturan Allah.
bukan buat melanggar aturan Allah. Kenapa kita gampang melanggar aturan Allah? Karena hati kita enggak tertuju, tersambung kepada Allah. Maka oleh karenanya hadis tadi ingetin, makanya kita perlu lempengin hati kita, bersihin hati kita dari segala hal-hal yang itu bisa menjadi sebab ketergelinciran kita, bahkan dalam ibadah dan amal-amal ketaatan kita kepada Allah. Belum lagi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya sampaikan tadi itu adalah fenomena sosial. Fenomena sosial yang ada di sekeliling kita. Ada salah satu orang tua kita di negeri ini yang menjadi punya peran besar ketika terjadi konflik di Ambon beberapa waktu lalu ya. Qadarullah satu waktu beliau bilang kalau pengen bahasanya salah satu isu yang dari dulu belum selesaikan masalah ijazah ya. Udah kasih lihat aja ijazahnya, beliau cuma ngomong gitu doang. Tapi apa yang terjadi? Pembunuhan karakter. Dipotong itu pidato beliau yang sudah bertahun-tahun lamanya, seakan-akan membolehkan membunuh mereka yang di luar keyakinan sebagai muslim. Framing dikaitkan, wah dia punya perusahaan, utangnya sampai 30 triliun, siapa yang mau bayarin? Perusahaan ada aturan main sendiri, betul nggak? Kalau beliau seorang pejabat, kalau memang ternyata ada di situ, itu bisa ditelusuri. Dan kita hari ini utang 8.000 triliun, berapa? Udah hampir berapa? Hampir 10.000 ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan-keadaan ini lupa. Gampang orang kalau hari kagak suka udah ceritanya ngejatuhin karakter. Nah oleh karenanya kita perlu melihat kembali kepada diri kita. Kita nggak bisa menuntut orang lain berubah, tapi ubahlah apa yang ada di dalam diri kita. Niscaya insya Allah Allah izinkan itu menjadi kunci perubahan yang ada di sekeliling kalian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau merubahnya, baik dalam perkara ibadah, amal soleh maupun kehidupan yang lain. Apa realitasnya hari ini? Banyak orang yang ibadah tapi kehilangan rasa. Biasa ibadah tapi nggak sadar, betul nggak? Ya biasa puasa tapi ngomong nggak dikuasain, pandangan nggak dikuasain, nafsu syahwat diikutin. Ibadah dilakukan karena kebiasaan, bukan karena semangat penghambaan. Sehingga akhirnya apa? Ibadahnya rasanya hambar. Dia sholat nggak ada rasa, dia ngaji nggak ada rasa, dia pergi haji umroh kagak ada rasa, nggak ada perubahan dalam diri. Rajin sih ibadahnya, tapi dalam konteks sholat bahkan dia rajin sholat, tapi sholatnya nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal urusan sholat kalau dia benar, parameter awalnya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan hatinya nggak gampang kesentuh. Kayak kita tadi ingetin, ini sebetulnya bukan kita nyalahin lingkungan, enggak. Kita lagi pengen bilang diri kita ada di mana. Apa kita yang berada dalam terzalimi atau yang melakukan kezaliman? Sehingga penyebab intinya kenapa bisa begitu? Lantaran kita lupa dalam ibadah itu kita menghadap siapa. Kalau kita sadar bahwa kita menghadap Allah, kita akan bawa sholat itu bukan cuma sekedar di masjid, tapi bagaimana kita membawanya sampai di luar masjid.
Yang kedua, apalagi realitas hari ini, ibadah tanpa rasa, ibadah yang dilakukan tidak dengan ruh di dalamnya, yang terjadi cuma ngerasin hati. Dia sholat berjamaah, tapi hatinya nggak berjamaah, betul nggak? Gampang ngelihat kesalahan saudaranya. Ada yang membela Iran, ada lagi bilang, oh Iran itu Syiah. Di satu sisi itu bukan sesuatu juga yang keliru, tapi juga kita harus lihat konteksnya. Ada yang bilang, oh Saudi ini pemahamannya begini, nggak sama kayak Al-Azhar. Kemarin Menteri Agama Saudi bilang, kami dan Al-Azhar itu satu kesatuan. Nah, terus ngapain ada orang yang bilang, oh Al-Azhar begitu. Akhirnya apa? Ngaji sih, belajar ilmu, tapi keras hatinya. Kalau bukan ustaz kelompok saya kagak mau ngaji sama dia. Itu keras hati tuh Pak. Kalau yang benar kita ambil, yang nggak benar kita buang, kita tinggalkan. Jangan giliran itu dipakai pas keluar dari masjid. Buang yang jelek, ambil yang bagus. Dan kenapa itu bisa keras hati? Lantaran hatinya terlalu penuh sama dunia. Tidaklah hati dipenuhi dunia kecuali akan sempit untuk akhirat. Kalau di dalam hati kita mikirnya kapan punya mobil Lamborghini, kapan HP-nya iPhone Pro Max 18 Pro, belum ada Ustaz, baru 17. Kapan punya banda begini, terus di mana Allah di dalam hati kita, Bapak? Makanya orang yang hatinya penuh sama dunia sulit khusyuk. Sholat aja masih mikirin, wah ini bisnis saya bisa ketinggalan kalau sholat lama-lama, ngaji lama-lama. Ngaji mah sampai jam suruh aja udah selesai. Soalnya saya masih mau dagang lagi Ustaz. Bukan salah, tapi kan kita ngaji tiap hari. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kalau sholat salah satunya pikirannya traveling. Pernah nggak kita sholat lupa rakaat Bapak Ibu? Astagfirullah, jangan bilang sering, saya baru nanya pernah apa kagak. Kalau sering itu kenapa? Sholatnya sendiri apa berjamaah? Di rumah apa di masjid? Udah tahu kan sebabnya? Kita di rumah sholat udah gitu sendiri di depan TV, nyari dompet selebar pojok kagak ketemu. Gitu sholat sendiri. Allahu Akbar, kebayang gak dompetnya di mana? Atau habis masak naruh ikan, habis digoreng di depan meja makan. Ada kucingnya. Akhirnya bacanya surat wal asri dulu wal asri gitu. Ya sambil musik kucing. Akhirnya sholatnya bukan ke Allah, pikiran kemana-mana. Alhamdulillah masjid kita imamnya bagus-bagus, alhamdulillah. Jadi kalau kita resep sholat di masjid, udah imamnya bagus, kegiatan kajiannya makmur, karpetnya baru lagi. Alhamdulillah. Saya bilang ada yang baru. Oh baru 2 hari ya? Alhamdulillah. Supaya apa? Jamaah betah di masjid. Mungkin habis ini ada yang kagak pulang-pulang ya. Pakai ini. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hati udah rame sama urusan dunia, ibadah berat. Hitung-hitungan, iya enggak? Jangan puasa mulu Ustaz. Kan dikasih Allah nikmat juga biar buat makan. Makanya apa yang menjadi sebabnya? Cinta dunia akan menggeser kehadiran Allah di dalam hati. Bahkan ini bisa menjadi penyakit umat akhir zaman. Makanya kenapa musuh-musuh Islam berani sama umat Islam sekarang? Karena kata Nabi, memang nanti mendekati akhir zaman, umatku akan diperbutkan sebagaimana hidangan. Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara 5. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka?
Apa kita sedikit ya Rasulullah? Kalau bahasa kita kagak banyak kalian. Tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan. Tahu buih Pak? Sama ombak gedean mana tenaganya? Buih mah pinjem sama kaki hilang udah. Keseret air udah gak ada. Itu buih tuh. Banyak atau sedikit? Banyak. Kita banyak tapi baru jadi kerumunan, belum jadi barisan. Ini pengingatan. Maka saya kemarin diingetin apa nama Ustaz, itu nanti ada pengajian kelurahan. Saya udah diingetin 2 kali kagak jadi. Karena katanya jadinya besok pokoknya. Tapi kalau ada kesempatan ngumpulin, ada pejabat lurah, camat, kita omongin ini supaya apa? Kita bergerak di dalam lingkungan kita yang bisa kita lakuin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian banyaknya kita belum jadi barisan, maka Allah cabut rasa takut di atas musuh-musuh kalian. Di atas musuh-musuh kalian. Makanya ketika kejadian Irak versus Amerika sama Israel ini, mereka baru kena batunya ya. Selama ini wah mikir kalau orang Islam habis, dari Muammar Gaddafi, siapa lagi, Saddam Hussein. Yang ini ternyata nggak berhasil. Dan ini membuka mata. Sebenarnya umat Islam itu kalau dia sudah paham Al-Quran, dia punya keimanan, dia bukan jadi orang hidup yang jauh daripada kenyataan. Jadi sedikit cerita Pak. Jadi di Iran itu ketika ada informasi satu daerah akan dibom oleh tentara-tentara tadi, mereka bukan lari ke bunker. Mereka lari ke daerah itu, berdiri di situ, nungguin kapan datang. Gimana nggak gentar? Gimana nggak gentar? Sebaliknya, ketika dilakukan serangan balasan ke Israel, banyak di antara mereka lari ke bunker-bunker. Ini bedanya orang Islam itu yang membuat 15 abad yang lalu bagaimana kerajaan Romawi gentar dengan Islam. Salah satunya kata Panglima Rustum itu, umat Islam itu datang dengan semangat mencintai kematian sebagaimana kita mencintai kehidupan. Maka kata Nabi, kenapa itu bisa terjadi akhir zaman nggak kayak begini lagi? Karena hari itu umat kena penyakit al-wahn. Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut amat kematian. Kalau udah urusan dunia kagak pengen kurang sedikit aja. Urusan akhirat sedikit lagi Bapak Ibu. Insyaallah yang terakhir adalah apa yang kita lihat hari ini. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Lantaran tadi kondisi-kondisi fenomena sosial. Saya baru dapat lagi kemarin itu seorang dosen digebugin sama mahasiswa sampai masuk kritis di rumah sakit. Saya kalau udah baca-baca kayak begitu cuma bilang, ya Allah, berikan kebaikan buat kita dan anak-anak cucu kita, semua umat Islam. Kita hari menghadapi fitnah zaman ini luar biasa. Nah, kalau kita nggak punya kepedulian, sengaja saya bilang begini supaya apa? Nyala nggak di sensor iman kita? Kalau nggak nyala, wazalika ad'aful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Artinya apa? Tanda awal dari futur. Apa? Futur. Futur itu apa? Setelah semangat dia melemah, malas. Dan itu lantaran apa? Kurangnya zikir dan istighfar. Maka oleh karena itu hati gini Pak, hati itu akan kosong. Kalau kosong daripada zikir, maka dia bakal mati. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, hubungan hati sama zikir bagi orang beriman
Itu seperti manusia sama oksigen, ikan sama air. Manusia kalau nggak ada oksigen, ikan di luar air hidup apa kagak? Begitu juga hati orang beriman. Kalau kagak ikut zikir, kagak berzikir. Zikir itu bukan cuma sekedar kita zikur lisan. Yang hari kita lakukan zikir hati, zikir lisan, zikir pikiran, tadabbur, dan insya Allah hadir daripada zikrul amal, zikir amal kita. Karena apa? Ketika hati itu mati dari zikir, gelisah mulu bawaannya, nggak tenang hidupnya, gampang gelisah, nggak merasakan ibadah itu nikmat. Dan ini kenapa? Karena hubungan sama Allahnya jauh, renggang. Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Karena masalahnya bukan pada ibadahnya, bukan pada ketaatan dan amal salehnya, lantaran bal fi inqita'il qalbi 'anillah, akan tetapi ketika hatinya terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ini yang akan menjadi pengantar kajian kita, yang akan kita bahas bagaimana langkah-langkahnya Ustaz, agar kita kemudian tidak berada dalam kondisi hati yang lemah, iman yang turun, tapi kita punya hati yang seger, iman yang kuat. Karena idza hayyal qalbu haffatit ta'ah. Kalau hati itu hidup, Bapak Ibu, ketaatan akan terasa ringan, ibadah akan terasa nyaman, sehingga apapun yang kita lakukan bukan menjadi beban, tapi justru itu menjadi kebutuhan. Mudah-mudahan disampaikan ini ada manfaatnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah beberapa langkah yang telah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan menjadi lanjutan dari pertemuan hari ini. Ibaratnya tiap pintu ada kuncinya, tiap sistem pasti punya passwordnya, tapi kita nggak bisa masuk ke sebuah ruangan, buka pintu, buka sistem kalau nggak pakai kunci dan kode yang tepat. Maka begitu juga hati ini, gimana dia bisa segar, iman kita bisa kuat, adalah ketika kita punya kunci password yang tepat dan sesuai. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang selamat, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, waj'alna min ibadika syakirin, waj'alna min ibadika sabirin, waj'alna min ibadika muttaqin, waj'alna min ibadika mukhlasin, wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa yaqinan sadiqa wa lisanan dhakira wa imanan thabita, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau berlebih waktunya sedikit Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali di agenda berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.